kita semua salam sejahtera. Puji Tuhan, siang hari ini kita semua dikumpulkan untuk tempat ini dalam keadaan yang baik, yang sehat, sehingga hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Sekretaris Desa, juga ada Bapak Direktur ya, dan seluruh desanya yang sudah berkenan menerima kami untuk pelaksanaan kegiatan hari ini. Sebelumnya, saya perkenalkan tim pengabdian kami. Yang pertama ada Ibu Sandi, Ketua timnya, kemudian ada Ibu Diana, ada Pak Ajis, Pak Andi, Pak Desmond, dan saya sendiri, Ibu Dewi. Alangkah baiknya kita serahkan semuanya terlebih dahulu kepada Tuhan agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar hingga selesai nanti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami aturkan kepada-Mu. Dari permohonan ini kami sampaikan kepadamu dan kerajaan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Bapak Desa untuk memberikan kesempatan yang langka berkaitan dengan kegiatan kami. Amin. Selamat siang untuk semua. Selamat siang. Kemudian dari mohon maaf karena serapa secara umum saja. Kemudian bersama teman-teman yang sungguh luar biasa menghadiri acara atau melakukan kegiatan pendampingan di Desa Neola. Yang kedua kepada Bapak Ketua Bumdes dan seluruh pengurusnya dan anggota kelompok-kelompok tani yang sudah dibentuk oleh Bumdes. Sekali lagi selamat siang untuk kita semua. Selamat. Jadi pada beberapa bulan lalu, Ibu Diana bersama teman mengadakan coba komunikasi dengan saya untuk dan pihak kampus akan melakukan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat di Desa Neola. Hari ini kita akan fokuskan untuk bagaimana cara pengelolaan Bumdes, baik dalam aspek kegiatan fisik, terutama dalam aspek pengelolaan keuangan Bumdes. Teknologi ini yang saya butuh kita kerjasama. Sebetulnya saya sudah siapkan dan dalam waktu dekat saya akan berusaha bertemu dengan bapaknya Diana untuk diskusikan, kemudian saya langsung bertemu Pak Rektor. Sehingga dari Bapak Ibu hari ini juga saya anggap bahwa ini tertahan yang luar biasa untuk membantu kami di Desa Neola. Kemudian yang kedua bahwa pengurus Bumdes yang ada di Desa Neola kita sudah bentuk dan sudah berjalan, di mana kita sudah lakukan sosialisasi klinik untuk 3 dusun di Pulau BTN ini belum. Bahwa dalam sosialisasi beberapa waktu lalu itu kan ada perpaduan antara Bumdes, pemerintah desa dan koperasi Merah Putih. Dan dana itu kita sudah transfer masuk itu cair hari ini, besok kita langsung transfernya masuk ke rekening Bumdes. Peternak, tunggas atau kelompok pertanian, bagaimana kita menggapai tuntutan sekarang terutama yang itu menjadi motivator juga untuk teman-teman lain atau masyarakat lain, termasuk saya sendiri. Kamu masyarakat paling tidak saya harus memberikan pembuktian. Sudah seperti ini sekali lagi saya mohon maaf bahwa kehadiran kami seberapa jumlahnya sudah ada transaksi dalam bentuk proposal. Proposal siap dengan kelompok, rapat dibuatkan oleh kelompok, diajukan ke Bumdes turun lihat kelayakan usahanya, kemudian baru saya tanda tangan rekomendasi baru bisa cair. Jadi itu beberapa hal yang dapat saya gambarkan kepada Bapak Ibu semua. Inilah kondisi kami dan kami sangat-sangat membutuhkan bantuan dari pihak kampus secara keseluruhan untuk bagaimana kita melakukan kerjasama. Terima kasih dan selamat siang. Ya.
Desa atas penerimaan isyarat kami, jadi bisa menyampaikan kepada kami beberapa hal berkaitan dengan pelaksanaan BUMDesnya sudah sejauh mana dan lain-lain. Pada prinsipnya kami tidak intervensi terlalu jauh, kami hanya sebatas mendampingi saja untuk kegiatan data kelolanya dan juga mungkin berkaitan dengan pelaporannya. Selamat siang untuk kita semua. Baik, untuk BUMDes ini jalankan karena kami dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah, sehingga tugas dan tanggung jawab kami perlu kami jalankan sesuai dengan amanah yang diberikan oleh masyarakat. Nah, yang kedua bahwa sudah hampir 1 bulan ini kami menjalankan tugas pengelolaan keuangan desa yang penerima manfaat dari dapur ini mereka sekitar 2 dari makanya kami ditugaskan untuk bagaimana tekanan pangan ini kami bisa kelola dengan baik untuk kita menjadi support juga sebagai penyuluhan di desa. Kemarin ada 3 program yang nanti kita jalankan, terutama di bidang pertanian, kemudian itu khususnya untuk padi, kemudian hortikultura. Terus yang kedua ini peternakan, ini khususnya untuk unggas ayam, baik ayam pedaging, ayam kampung sumber, kemudian dengan ayam petelur. Nah, untuk tiga kegiatan ini dalam waktu kurang lebih hampir 1 bulan ini kita sudah jalankan melalui kelompok-kelompok usaha yang dibina oleh BUMDes sendiri. Kenapa melalui kelompok? Karena memang BUMDes tentunya tidak sanggup untuk menjalankan usaha secara sendirian, mandiri. Dengan pemerintah desa bekerja sama dengan petugas lapangan yang pertanian, apa namanya? Penyuluh. Jadi mereka juga ikut mendampingi sehingga kelompok-kelompok yang sudah ada bisa berhasil untuk sampai kemudian suntikan modal yang diberikan oleh pemerintah kemarin itu hanya dikasih garis besarnya, untuk detailnya itu belum ada. Soal uang masuk, uang keluar, pencatatan kas ini juga menyangkut pembukuan belum. Hingga 2 hari kemarin saya coba dengan teman-teman kita, artinya apa yang kita miliki, apa yang kita tahu, kita coba untuk buatnya. Kemudian kami di kilometer 4 itu karena bukan kita masuk, bukan karena makan uang tapi administrasi. Nah, jadi tidak mengharapkan seperti itu karena omset yang kita terima kami untuk kami, sehingga nanti kami bisa mengelola keuangan di BUMDes ini bisa dengan baik. Barangkali mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari peringkat itu. Ya, dan memang setiap desa itu punya potensi yang berbeda-beda. Tapi bersyukur bahwa desa Naiola ini bisa menangkap peluang, apalagi sudah menyiapkan kelompok sebagai supplier sendiri untuk dapur di program MBG ya, Mbak. Dan berkaitan dengan catatan dan laporan keuangannya, ini nanti akan dijelaskan oleh rekan kami Diana. Tetapi bahwa hari ini kalau kita langsung paham semuanya itu mungkin sulit ya Pak. Tapi kedepannya itu mungkin kita laksanakan dengan pendampingan tadi. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada tim kami untuk kami melakukan pendampingan nantinya bagi BUMDes yang ada di Naiola. Baik Bapak Ibu, saya percaya dan yakin bahwa pengelola BUMDes di dalam menjalankan kegiatannya tentu regulasi-regulasi yang ada itu telah dipelajari dan itu aturannya sangat banyak. Tadi sudah disampaikan. Saya salah satu menyebutkan peraturan pemerintah tentang BUMDes itu nomor 11 tahun 2021. Itu tentang pengelolaan badan usaha milik desa. Itu aturannya jelas, ADART-nya juga ada di situ. Nanti bisa
mungkin Bapak Ibu pengelola BUMDes bisa membaca aturan itu di Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes. Di situ semuanya jelas tentang aturannya. Baik, selain itu untuk pengelolaan keuangan itu juga aturannya dari OJK. Mungkin Bapak Ibu sering ya ada lembaga namanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ya, itu juga mengeluarkan aturan di dalam pengelolaan BUMDes. Begitu. Jadi aturan keuangannya itu nanti bisa dilihat apa saja. Tadi sudah dijelaskan. Ada usaha pertanian, tadi sudah dilaksanakan juga. Lalu di sini ada 4 yang boleh dilakukan untuk pembiayaan dari dana BUMDes. Kegiatannya itu, yaitu ada perusahaan jasa, ada perusahaan dagang, lalu bisa dicoba supaya kegiatan itu bisa berjalan dan saling menopang. Seperti itu. Saya sangat mengapresiasi Bapak Kepala Desa karena strategi yang sudah dilakukan tepat, Bapak. Saya mengatakan tepat. Memang seharusnya seperti itu. Satu koperasi yang saya dampingi, Koperasi Merah Putih yang ada di Kilo 4 saat ini sedang menyusun juga sama seperti yang Bapak Kepala Desa lakukan, menyusun program untuk kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dibiayai oleh Koperasi Merah Putih. Sama halnya dari Desa Neola sementara juga sedang menyusun program itu. Dan untuk bisa menghasilkan laporan Anustas, itu harus dilakukan pencatatan jurnal terlebih dahulu. Jurnal itu nanti masing-masing Bapak Ibu. Ada jurnal pengeluaran kas, nanti pencatatan dengan transaksi yang Bapak Ibu pengelola BUMDes sudah jual barang yang diproduksi. Sebut ke dalam format tersebut. Bahkan oleh pengelola BUMDes itu mendapatkan hasil untung, profit, atau justru rugi. Nah, ini nanti bisa kita lihat di dalam laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi itu nanti berasal dari penjualan dikurangi dengan biaya-biaya atau beban-beban yang sudah dikeluarkan semua oleh Bapak Ibu terkait dengan pengeluaran dana BUMDes. Jadi pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya itu nanti akan masuk di dalam laporan laba rugi. Pertama itu neraca yang akan dilihat oleh auditor. Kebetulan saya beberapa tahun yang lalu itu saya menjadi auditor inspektorat yang diperbantukan di kementerian. Jadi neracamu sekali lagi saya tekankan harus benar sesuai dengan fisik yang ada. Kalau Bapak Ibu mengatakan tadi Bapak Direktur BUMDes menyampaikan kepada kita semua bahwa kegiatan yang berkeluar itu adalah dari peternakan dengan pertanian. Itu fisiknya itu dipakai kan gitu. Nah, penyusutannya itu tinggal kita kurangi. Caranya gimana Bu untuk menentukan penyusutan? Itu nanti kita pakai rata-rata tertimbang. Nah, Bapak Ibu, sistem akuntansi di dalam laporan keuangan BUMDes itu ada 5 ini. Yang pihak luar itu dari mana saja? Yang pertama, pihak luar itu bisa dari pemerintah daerah. Yang kedua, itu bisa dari masyarakat. Masyarakat yang punya uang banyak, gitu kan? Terus mau bekerja sama untuk membesarkan BUMDes yang ada di Desa Nengola. Tidak menutup kemungkinan terjadi seperti itu. Melihat SDM-nya dengan sungguh-sungguh menjalankan, ini peluangnya, keuntungannya ada, dan berani untuk memberikan modalnya ke BUMDes. Tidak menutup kemungkinan seperti itu masyarakat. Saya ingin mengingatkan Ibu Bendahara, Bapak Bendahara harus paham. Aktivitas investasi, pembelian sepeda motor tadi ya, sudah ya tadi contohnya untuk pengangkutan dan lain sebagainya, harus dari aktivitas pendanaan, misalnya ada penerimaan modal tambahan dari
desa itu di luar dari dana BUMDes yang 200 juta misalnya, itu harus dicatat di dalam penerimaan modal tambahan dari pemerintah desa. Kalau ada dari masyarakat berarti penyertaan tambahan modal dari Pak Mudi misalnya. Di situ berapa besarnya harus dicatat itu di dalam Excel. Terus next. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dari penjelasan tadi Ibu Bayi tadi banyak teknologi. Kemudian yang kedua, penyertaan modal dari desa untuk tahun ini sebesar 50 juta. Kemudian menjadi sanggung, karena yang penyertaan modal yang 50 juta itu nanti pengelolaannya itu mungkin dia untuk usaha apa saja. Tetapi kemudian yang 20% ini kita fokusnya ke 3 program kegiatan yang tadi saya sampaikan. Pertanian, peternakan, kemudian perikanan. Ini nanti dalam pelaporannya nanti kami seperti apa. Kami baru 2 hari kemarin buat kukas. Dan untuk pencatatan harian ini ada. Di hari ini ada kasih yang mau masuk kemana. Sementara kami manual, tetapi kami mungkin karena tuntutan perkembangan ini mungkin kami nanti harus naikkan di Excel, kemudian mungkin harus ke aplikasi sehingga menyangkut ini kami tidak bosan-bosannya. Kami harapkan nanti Ibu Dewi dan teman-teman bisa mendampingi. Nanti akan dicatat modal BUMDes di dalam pelaporan likuiditas. Nah, nanti kan ada tuh, tadi pelaporan likuiditas ya, perubahan modal tadi ya. Modalnya BUMDes ini. Nanti pencatatannya di situ diingat supaya jangan salah. Nanti kalau masih agak ragu-ragu bisa kita berdiskusi lagi dalam perjalanan.